selalu dalam lindungan Allah ya. Baik teman-teman, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, kita absen dulu ya. Langsung saja ya. Ada yang tahu nggak temannya yang tidak hadir siapa aja di sini? Oh, apa? Joko nggak hadir. Oke, kalau yang akadnya siapa? Maya. Oke, karena apa tidak hadir? Sakit. Ya Allah, semoga teman-teman kita cepat sembuh ya. Amin. Baik, untuk sekarang masih ingat nggak teman-teman minggu kemarin kita ngebahas apa? Ya betul, tentang rukun Islam. Ada yang masih ingat nggak rukun Islam itu ada apa aja? Ya betul, ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat, betul. Yang kedua sholat, betul. Yang ketiga puasa, betul. Yang keempat zakat, dan yang kelima yaitu naik haji bagi yang mampu. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini kita membahas tentang rukun iman ya. Ada yang tahu nggak rukun iman itu ada berapa? Nah, betul, ada 6. Yang pertama, iman kepada apa? Yang pertama, iman kepada Allah. Iman Terus yang kedua tuh iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada apa? Ya betul, dan yang terakhir contohnya begini ya, ini urutannya. Pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Untuk iman kepada Allah itu artinya yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan juga mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini, termasuk alam semesta ya. Nah, yang kedua iman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang tidak pernah membantah dan selalu menaatinya. Terus iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan seterusnya iman kepada Rasul yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul atau nabinya untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Terus iman kepada hari akhir yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang, hari kebangkitan itu pasti datang, dan kita sebagai manusia harus mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan apa segala perbuatan kita yang ada di dunia ini. Terus untuk kode dan kodar, ada yang tahu tidak perbedaannya apa kode dan kodar? Ya, betul Rani. Untuk kode itu yaitu takdir yang tidak bisa diubah. Sedangkan untuk kodar yaitu yang takdir yang bisa diubah. Ya, sengaja. Saya ubah. Tidak bisa. Betul ya, apa yang dikatakan kami, kode itu takdir yang bisa takdir yang tidak bisa diubah, Udah. Bisa diubah. Betul ya. Untuk kode ini takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya jenis kelamin ya, itu tidak bisa diubah kode ini. Ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diubah lagi, sedangkan yang kode ini ketetapan Allah yang bisa kita ubah dengan segala usaha maupun ikhtiar kita. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk merubahnya bisa. Takdir ini bisa diubah yang kode. Sedangkan yang kode tidak bisa. Ingat ya teman-teman, yang kode itu tidak bisa diubah, sedangkan yang kodar itu bisa diubah. Oke, sekarang saya mau kan ini ada 6 baris ya, 6 jajaran. Nah, satu jajaran ini menyebutkan setiap contoh rukun iman ini sebanyak 4 contoh ya. Jadi kalian diskusi aja nanti kalian ke depan sebagai perwakilan. Oke, ditunggu. Oke teman-teman, sesuai yang tadi disuruh ya, untuk setiap kelompok yang berjajar ini kan ada 6 untuk memberikan contoh-contoh masing dari setiap rukun iman. Oke, untuk yang kelompok di ujung, kelompok 1 tentang rukun iman kepada Allah. Contohnya bersyukur, beribadah, bayar zakat dan puasa. Betul ya teman-teman, dengan kita beribadah kepada Allah, berpuasa kepada Allah, itu akan mendekatkan hati kita kepada Allah, dan juga kita serasa semakin dekat sama Allah. Nah, itu yang kedua, beriman kepada malaikat, yaitu menjaga perilaku, perkataan, jujur, berbuat baik. Betul ya teman-teman, apa yang telah dicontohkan oleh kelompok 2, yaitu ingin kepada malaikat Allah itu menjaga perilaku. Jadi setiap perilaku maupun perbuatan kita bakal diawasin sama malaikat atau bahkan dicatat sama malaikat ya, perbuatan baik maupun perbuatan buruknya. Oke, dan yang ketiga, kitab-kitab Allah, membaca Quran, memahami, mengamalkan dan mempercayai isinya. Nah, betul ya teman-teman, apa yang telah dicontohkan oleh kelompok 3, yang kitab-kitab Allah itu yaitu membaca Al-Quran. Kita juga harus mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Misal Al-Quran tersebut menyuruh kita untuk tidak iri dengki. Nah, kita juga jangan iri dengki ya, karena apa? Karena tidak baik ya teman-teman, iri, mending memperbaiki diri aja sendiri, fokus sama diri sendiri aja, jangan banyak irinya. Terus untuk iman kepada Rasul, meneladani sikap, bersolawat, mengikuti sunnah, menyampaikan ajaran yang telah diajarkan kepada kita. Jadi untuk Rasul ini meneladani sikapnya, misalnya sikap Rasul apa? Nabi Muhammad, ya sidik itu dapat dipercaya. Jadi kita juga harus mempunyai sikap agar orang lain mempercayai kita gitu ya. Jadi orang lain itu nggak akan berprasangka buruk karena kita sudah dipercayai gitu.
Nah, yaitu hari akhir, mengenang kematian, memperbanyak amal, menjaga ibadah, dan menjauhi maksiat. Jadi hari akhir itu kita mempercayai gitu adanya akhirat gitu ya, dan segala perbuatan atau segala apa yang kita lakukan selama di dunia ini kita harus mempertanggungjawabkannya saat di akhirat. Makanya kita harus ingat kematian, juga memperbanyak amal soleh. Oke, yang terakhir ada kode dan kodenya yang diberikan oleh kelompok 6, yang contohnya ini yang kode yang tidak bisa diubah, yaitu kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan warna kulit itu ya teman-teman. Jadi ini tuh tidak bisa diubah. Contohnya misalnya kayak ini ya, yang jenis kelamin bisa ada yang kedua sepasang suami istri gitu ya. Nah, si suaminya tuh mengharapkan ke kehamilan istrinya itu cowok, tapi yang dikasih cewek. Nah, kita tuh jangan menyalahkan si istrinya karena ini termasuk takdir dari Allah, yaitu kode yang tidak bisa diubah. Nah, udah itu ada kode yang takdir yang bisa diubah, yang memberikan contoh oleh kelompok 6 tadi, yaitu keberhasilan, kegagalan, rezeki, kepandaian, juga kesehatan. Jadi benar ya teman-teman, keberhasilan atau kegagalan itu tergantung diri kitanya sendiri. Mau berhasil atau mau gagal tergantung kitanya, gimana usaha kitanya gitu ya. Jadi tidak ada hasil yang bakal mengecewakan kita kecuali kita berusaha sungguh-sungguh, pasti akan ada hasilnya ya teman-teman. Juga kepandaian ini juga teman-teman, jadi teman-teman jangan merasa insecure kalau misalnya aku mah emang kayak gini orangnya, emang kurang pintar kalian kayak gitu ya teman-teman. Itu bisa diubah dengan cara belajar. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak teman-teman? Oh, ada apa Maya? Oke, bagus sekali ya pertanyaan Maya tadi. Pertanyaan Maya tadi, kenapa hanya kitab Al-Quran saja yang dijadikan pedoman hidup, sementara kitab-kitab lainnya tidak bisa? Oke, jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup karena yang pertama, Al-Quran ini tidak masa berlakunya sepanjang masa ya. Sepanjang masa, jadi kayak Taurat, Zabur, Injil itu berlakunya hanya di masa itu saja. Misal Taurat Nabi Musa, nah Taurat ini berlaku untuk kaumnya atau pada masa itu saja. Kemudian alasan yang kedua karena Al-Quran ini tidak mengalami perubahan ya teman-teman. Jadi tidak mengalami perubahan itu, jadi tidak ada campur tangan manusia kayak kitab Taurat, Injil, Zabur kan udah ada campur tangan manusianya, sementara Al-Quran ini tidak, karena tidak bisa ya teman-teman. Nah, udah itu yang ketiga, Al-Quran ini sebagai penyempurna antara kitab-kitab sebelumnya teman-teman. Jadi Al-Quran ini turun untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya menjadi satu gitu, jadi Al-Quran itu. Nah, paham ya teman-teman di sini? Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak? Oke, siap. Alhamdulillah teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi rukun iman ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk kedepannya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan praktik ya teman-teman, sesuai pembagian yang tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai tema masing-masing ya. Yang misalnya kelompok 1 iman kepada Allah, praktiknya kayak gimana, contohnya kayak gimana, praktiknya kayak gimana, dipraktikin ya teman-teman untuk pertemuan berikutnya. Oke. Sudah paham teman-teman? Alhamdulillah paham. Baik teman-teman, kita pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya juga kontribusinya teman-teman dalam materi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan kalian bisa merealisasikannya di kehidupan kalian ya, mengimplementasikannya. Oke? Oke. Baik, kita tutup ya teman-teman. Dengan membaca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.